Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku Fanani. Di video kali ini aku akan memberikan 7 tips cara memanajemen waktu belajar pada saat kuliah online. Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, tips yang pertama, menjadwal ulang kegiatan di rumah. Selain jadwal dari kampus ataupun jadwal dari sekolah, kalian juga perlu membuat jadwal kegiatan kalian di rumah. Setelah melakukan kuliah online, pasti kalian akan bingung saya harus melakukan kegiatan ini jam berapa dan lain sebagainya. Nah, itu penting buat kalian buat. Seperti halnya jadwal di kampus ataupun dari sekolah, jadwal kegiatan kalian di rumah itu juga penting. Saya harus melakukan ini jam berapa dan sebagainya. Setelah kalian membuat jadwal kegiatan kalian di rumah, kalian pasti akan terbiasa melakukan kegiatan ini jam berapa, habis jam berapa, dan lain sebagainya. Oke, tips yang kedua, membuat skala prioritas. Jadi, selain kalian membuat jadwal kegiatan kalian di rumah, kalian juga perlu membuat skala prioritas kalian. Oke, itu tadi contoh sederhana skala prioritas punya saya dan bisa kalian praktekkan. Jadi, di sini kalian juga bisa mentarget tugas. Tugas mana yang harus dikerjakan sekarang dan tugas mana yang bisa dikerjakan nanti. Skala prioritas yang kalian buat itu juga penting kalian lakukan setiap hari, supaya bisa menumbuhkan sifat kedisiplinan dan tepat waktu kalian dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari guru. Oke, tips yang ketiga, gunakan waktu kalian untuk kegiatan yang bermanfaat. Setelah melakukan kuliah online, kalian pasti mempunyai waktu luang untuk digunakan. Baik itu kalian gunakan untuk bermain game, berkumpul bersama teman, ataupun lain sebagainya. Jadi, di sini kalian bisa memanfaatkan waktu luang tersebut untuk kegiatan yang positif. Aku ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kalian manfaatkan untuk mengisi waktu luang tersebut. Yang pertama, membaca buku. Yang kedua, membaca novel. Yang ketiga, mengarang cerita. Dan yang keempat, kalian bisa mengajak adik ataupun saudara kalian untuk bermain bersama, supaya hubungan kekeluargaan kalian tetap terjaga dan silaturahmi kalian bisa tersambung dengan baik. Oke, tips yang keempat, usahakan mengerjakan tugas di waktu pagi hari. Kebanyakan dari siswa mungkin masih belum terbiasa bangun di waktu pagi hari. Padahal waktu subuh itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita belajar ataupun mengerjakan tugas. Beberapa psikolog mengatakan bahwa waktu subuh itu adalah waktu yang sangat efektif untuk dilakukan belajar. Karena otak kita masih bisa berpikir lebih jernih, bisa menghasilkan ide-ide baru yang bisa dikembangkan dan bisa membuat otak kita bisa semangat dalam mempelajari hal-hal baru yang belum dipelajari. Jadi, setelah sholat subuh kalian jangan langsung tidur. Kalian bisa gunakan waktu subuh untuk belajar ataupun mempelajari dan mengerjakan tugas yang belum kalian selesaikan. Oke, tips yang kelima, tetap lakukan olahraga. Sesibuk apapun kalian kuliah online, kalian pasti akan merasakan capek. Itu tandanya kalian kurang melakukan olahraga setiap hari. Jadi olahraga itu penting untuk dilakukan setiap hari karena olahraga itu bisa memperkuat daya tahan tubuh kita dan bisa memperkuat imun kita agar terhindar dari segala penyakit. Jadi olahraga itu harus dilakukan setiap hari supaya badan kita dan otak kita siap untuk mempersiapkan kuliah online. Oke, tips yang keenam, jangan lupa untuk beristirahat. Setelah melakukan kuliah online selama seharian, kalian pasti akan merasakan capek dan ngantuk. Jadi tidur itu juga penting kalian lakukan. Tidur selama kurang lebih 8 jam itu bisa merilekskan otak kita dan bisa membuat badan kita lebih segar ketika sudah bangun. Jangan sampai kalian mengerjakan tugas sampai larut malam dan tidur sampai larut malam, karena itu bisa membuat kalian bisa bangun terlambat di pagi harinya dan merasa ngantuk di pagi harinya. Oke, tips yang ketujuh, ketika tugas baru sudah datang, segeralah kerjakan. Jangan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Jadi, maksudnya di sini adalah ketika guru sudah memberikan tugas baru kepada kita, segeralah kerjakan tugas tersebut. Jangan menunda-nunda. Karena mungkin saja nanti ataupun besok pasti guru akan memberikan tugas baru lagi kepada kita. Sedangkan tugas yang diberikan kemarin saja masih belum kita selesaikan.
dan pada akhirnya kita mengerjakan tugas yang belum diselesaikan itu dengan tergesa-gesa dan terburu-buru, sehingga kita kurang maksimal dalam mengerjakan tugas yang diberikan kemarin, dan pada akhirnya hasil yang kita dapatkan tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus membiasakan diri untuk berperilaku tepat waktu dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan, karena itu bisa melatih diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Dan itu merupakan ciri-ciri orang yang akan sukses di masa depan nantinya. Oke, itu tadi 7 tips bagaimana cara memanajemen waktu belajar pada saat kuliah online. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika kalian mempunyai saran ataupun tips yang lain, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Terima kasih.